Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah ada di Kelurahan apa Pak? Bubulak. Di Kelurahan Bubulak bersama Bapak Wawan, salah satu penggagas pemberdayaan Pak Wawan ya, penggagas Ya, penggerak untuk Kampung Lauk. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol sama Pak Wawan. Seperti apa sih Kampung Lauk? Idenya dari mana? Yuk kita dengarkan. Ya, Pak Wawan, sebenarnya ide awalnya memanfaatkan kali di Bubulak ini apa sih Pak? awalnya sebetulnya pemanfaatannya, awalnya kita berorientasi kepada kali bersih. Kali bersih dalam tanda kutip, kita menangkap sampah dan mengangkat sampah untuk dibuang. Jadi untuk tidak dibuang ke kali, kita tangkap sampah di kali yang melalui kampung kita ini. Adapun awalnya dari krisis sampah ya, dari krisis sampah pertengahan tahun 2019 ya, sekitar bulan Septemberan kita nangkap sampah hampir selama 4 bulan dengan jaring ini, jaring besi. Jadi September sampai Desember kita pasang jaring khusus untuk menangkap sampah-sampah ini ya. Adapun volume sampah pada saat normal dan pada saat banjir itu beda volumenya ya. Kalau hari-hari biasa misalnya satu gerobak motor roda 3, tapi kalau pas banjir bisa sampai 3 gerobak, sekitar 3 kubikan kalau dikirim banjir. Tapi kalau normal, nah kebetulan ini baru diangkut tadi malam pun kita banjir, ikan kita juga sebagian ada yang kolab, tapi alhamdulillah masih bisa kita selamatkan. Kembali kepada awalnya, yaitu masa krisis sampah, kita pasang jaring berkembang supaya masyarakat lebih peduli untuk tidak buang ke kali. Kita coba tanamin ikan, barangkali kalau masyarakat melihat ikan di kali, jadi dia enggan gitu loh untuk buang ke kali. Adapun inisiator awalnya adalah Pak Lurah Bubulak, Pak Asep. Pak Asep, ya, ya. Pak Asep Faisal pada saat itu, dan saya pada saat itu juga lagi ketua RW di sini. Jadi RW 11 Kelurahan Bubulak. Sekarang Pak Asepnya juga udah pindah ke Sindang Sari, Bogor Timur. Saya juga sudah tidak jadi ketua RW. Namun ini proyek, bukan proyek sebetulnya ya. Hanya kecintaan kita kepada kebersihan ya, kerjasama Pak Lurah, RT RW, sehingga terbentuk Kampung Lauk ini. Oke, Bapak dukungan dari masyarakat sekitar, apalagi setelah banyak viral foto-foto, bahkan Bapak Wali Kota, terus kepolisian juga sudah pernah datang ke sini. Ya. Itu gimana Pak? Alhamdulillah, sebetulnya awalnya mungkin kita tidak memviralkan ya, tapi pengunjung bersini tertarik. Pada foto-foto ya, apalagi foto-foto, ini kreatif ya Pak. Jadi menggunakan bambu-bambu gitu, jadi berasa tradisional ya Pak ya. Karena kita orientasinya kepada wisata edukasi ya. Jadi bukan wisatanya saja, tapi ada edukasinya. Berawal dari pembersihan kali yang namanya pasukan kita disebut gepuk. Gepuk apa ya, tuh itu gepuk Pak? Itu ide Pak Lurah juga, Pak Asep Faisal pada saat itu, yaitu gerakan pungut plastik. Gerakan pungut plastik. Jadi pasukan kita ini disebut gepuk karena hampir 90% sampahnya ini sampah plastik. Iya ya. Nah, dari gepuk kita juga berkembang piara ikan di kali liar ini, lalu kita bikin namanya Kampung Lauk. Setelah itu, karena kita juga ada rekan-rekan volunteer yang pertukaran pelajar dari IPB ke Jepang, dari Jepang ke sini, kolaborasi, rekan-rekan volunteer dari IPB juga ada di sini sarana belajar mengajar. Ya, pada setiap hari Minggu kita sekitar 15 sampai 20 siswa, cuman karena kita sekarang masa pandemi, jadi kita batasi 50% untuk yang hadir. Iya. Ya. Terus Pak, saya lihat ada ini juga vertikultur kangkung ya Pak ya. Itu bagus. Idenya dari mana tuh Pak? Ada kangkung, terus ada ikan. Kalau ikannya dipepes, kangkungnya ditumis, enak tuh. Jadi begini,
masa pandemi COVID, kita coba berorientasi kepada ketahanan pangan. Alhamdulillah. Nah, sebetulnya kita tidak bermaksud mengutip atau mengcopy ketahanan pangan. Kita juga supaya kita piara ikan kita bisa jual, juga piara aquaponik ya. Nah, bukan hidroponik karena kita memanfaatkan air kali. Kita coba, kita tidak bikin dari dari paralon. Kita karena orientasinya juga kita Lebih ramah lingkungan ya Pak ya. Lingkungan, biayanya juga lebih irit, terjangkau ya. Cuman tenaga aja. Kita coba dengan itu, tapi alhamdulillah kita udah 2 kali panen, baik cesin maupun kangkung. Karena kemarin terburu-buru kita tanam kangkung, alhamdulillah seperti itu ya. Jadi kita di sini punya 4 paket gepuk gerakan pungut plastik, lalu sebagai pengembangannya kita piara ikan baik produksi maupun wisata edukasi. Lalu ketiga kita juga punya samedi, saung, mengaji dan edukasi. Kreatif banget ya. Di sini. Nah, jadi semuanya dilaksanakan oleh swadaya masyarakat ya. Ya, bimbingan atau petunjuk arahan dari instansi seperti kelurahan, kecamatan, polsek, rekan-rekan Babinmas, Babinsa, Ibu Camat juga alhamdulillah ikut dalam hal ini, baik walaupun tidak moral tapi walaupun tidak material mungkin moralnya untuk ngasih semangat kepada kita. Harapan Bapak ini terakhir, harapan Bapak untuk kelangsungan kali ini di Kelurahan Bubulak, umumnya untuk kali-kali di Bogor, mengingat bahwa sampah plastik itu jumlahnya bukan berkurang tapi bertambah terus Pak. Harapannya apa untuk Bapak? Ya, kita sebetulnya tidak terlalu berharap ya. Cuman barangkali dari dinas instansi ya yang sama. Kita sebetulnya bukan pemerhati lingkungan ya, cuman pencinta aja. Kalau pemerhati dalam tanda kutip kita hanya pencinta lingkungan, apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa lakukan ya. Kita mohon bantuan apapun bentuknya, baik dari rekan-rekan dinas instansi di sana, saya tidak tahu ya, baik moral maupun material atau alat apa, ataupun misalnya ikan juga sebagai sarana edukasi berkelanjutan. Insya Allah semuanya, kalau barang akan kita jaga, kalau barang hidup seperti ikan dan sarana prasarana lainnya kita akan pelihara. Nah, saya kira itu ya. Yang lainnya mungkin saya berorientasi untuk pengembangan nantinya, apalagi kalau sudah tidak ada COVID ya, mungkin orientasi kuliner, pengembangan wisata lainnya, sarana prasarana yang menyangkut wisata edukasi tradisional ya, orientasi tradisional baik mainan maupun apapun. Oke, baik Bapak.
Alhamdulillahirobbil alamin, teman-teman murid-murid dari SD Kreativa dan seluruh Indonesia, saya sudah mewawancarai Pak Wawan tadi chit-chat. Alhamdulillah ya, harapan-harapan beliau dan gagasan ini mudah-mudahan bisa disalurkan oleh kelurahan-kelurahan lain di Indonesia. Terima kasih Pak Wawan atas waktunya. Top banget nih, dan sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi pemberdayaan masyarakat wabarakatuh.